Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu mengenai gaya. Seperti yang kita tahu, gaya adalah tarikan dan dorongan. Seperti besaran-besaran lain, gaya pun juga bisa diukur, serta mempunyai satuan. Nah, alat untuk mengukur atau menghitung gaya dinamakan dinamometer atau neraca pegas. Satuan dari gaya adalah Newton. Penggunaan alat dinamometer bisa teman-teman lihat pada video berikut ini. Sekarang saya sudah menyiapkan beberapa alat. Ada benda ya, ada benda di sini, relatif. Ada lakban besar, puting, staples, dan pensil. Nah, di sini kita juga sudah membawa sebuah alat. Ini namanya dinamometer. Dinamometer itu adalah alat untuk mengukur besarnya gaya. Ya, setiap benda itu memiliki gaya ya. Karena ini benda-bendanya kecil, bisa kita ukur dengan dinamometer atau neraca pegas. Pertama, kita akan mengukur besarnya gaya dari gunting terlebih dahulu. Biasa di sini. Oh ya, sebelumnya teman-teman lihat di sini ada skalanya juga. Ada skala dinamometer. Dinamometer ada keterangannya. Dinamometer 1,5 Newton. Nah, artinya dinamometer ini hanya bisa mengukur gaya sebuah benda maksimal 1,5 Newton. Ini ada garis-garisnya juga. Setiap garis ini sisinya 0,05 Newton. Kita taruh di sini di jantung. Kita lihat angkanya di sini. Lihatnya dari atas karena ketika jantung akan tepat di bawah bagian dalamnya. Di sini menunjukkan angka 0,1, 0,2, 0,3. Jadi gaya dari bumi ini 0,3 Newton. Lalu kita ingin mengukur kecil, lihat ya, tidak digantungkan akan tepat ke bawah. Sedikit turunnya, ini hanya 0,5, 0,3 juga sama dengan gunting. Garisnya sama. Ya sekarang yang ini, staples, sepertinya cukup berat. Ya lumayan ya, ini 0,5, lebih dari 0,5, 0,5, 0,6, 0,65 Newton. Sekarang yang ini kotak pensil, ini mengukur gaya dari kotak pensil yang ada di sini. Oh, lumayan ya berat. Ini ukurannya di sini 1 Newton lebih, 1,1. Ini 1,1, ini 1, ini 1,1, 1,2, 1,3, 1,35 Newton. Nah, 1,35 Newton. Yang paling besar ini kayaknya berat nih. Jika ditarik, seret, oh, nih ketarik semua dan mentok sampai bawah. Dan sepertinya kalau misalnya ini masih bisa turun lagi akan tetap turun. Artinya gaya dari lakban ini lebih dari 1,5 Newton. Nah di sini maksimal 1,5 Newton. Ya. Ini kita sudah mengukur benda-benda dengan menggunakan alat melukis gaya. Gaya dapat dilukiskan dengan gambar anak panah. Bisa ke arah kanan atau bisa ke arah kiri. Semakin panjang gambar anak panah tersebut, itu menunjukkan bahwa gaya yang dimiliki semakin besar. Misalnya, gambar panah yang di atas menunjukkan besarnya gaya sebesar 50 Newton. Sedangkan yang gambar anak panah yang bawah, karena lebih panjang, maka besarnya gaya adalah 70 Newton. Selanjutnya, menghitung resultan gaya. Nah, apa itu resultan gaya? Sebelumnya kita bahas dulu, gaya itu dalam bahasa Inggris adalah force.
Jadi, gaya disimbolkan dengan huruf F. Satuan dari gaya adalah Newton. Ya, Newton. Nah, resultan gaya artinya adalah resultan itu jumlah total. Jadi, resultan gaya adalah jumlah total dari dua gaya atau lebih. Nah, resultan gaya disimbolkan dengan tulisan seperti ini. RF atau sigma F. Nah, kalau seperti ini, RF atau sigma F artinya resultan gaya atau jumlah total dari gaya. Cara menghitungnya adalah jika dua gaya tersebut merupakan gaya searah. Misalnya, ini ada sebuah balok, kemudian diberikan gaya, yaitu gaya dorong ke kanan, dan sebelahnya lagi gaya tarik ke kanan. Nah, ini kita anggap F1, yang sebelah kanan F2. Gaya pertama, gaya kedua. Besarnya F1 karena lebih panjang ya, 20 Newton. Yang F2 besarnya 10 Newton. Karena garisnya searah, maka untuk menghitung resultan gayanya, gaya F1 dan F2 ini dijumlahkan. Nah, ditulis di sini ditambah karena searah. Jadi resultan gaya sama dengan F1 ditambah F2. 20 ditambah dengan 10 sama dengan 30 Newton. Untuk gaya yang berlawanan, contohnya misalnya seperti ini. Nah, garis yang pertama atau gaya yang pertama ke arah kanan. Sedangkan garis yang kedua ke arah kiri. Berlawanan. F1-nya misalnya kita ambil angka 30 Newton. F2-nya 10 Newton. Maka untuk menghitung jumlah atau resultan gaya, maka karena berlawanan arah, maka dikurangkan. Nah, yang besar dikurangi yang kecil. Jadi F1 dikurangin F2 sama dengan 30 Newton dikurangin 10 Newton sama dengan 20 Newton. Karena gaya itu memiliki arah, maka di sini kita tambahkan 20 Newton itu ke arah mana? Nah, ini F1-nya ke arah kanan, F2 ke arah kiri. Karena lebih besar ke arah kanan, maka hasil akhirnya atau resultan gayanya itu mengarah ke kanan. Bayangkan saja ini kalian sedang mendorong, ini orang pertama, ini orang kedua mendorong sebuah balok yang ada di tengah-tengah. Nah, orang pertama gayanya 30 Newton, orang kedua gayanya 10 Newton. Nah, pasti menang yang gayanya 30 Newton dong. Makanya arah balok ini akan menuju ke kanan. Sedangkan yang gambar pertama ini tadi, yang gaya searah ini, arahnya ke kanan. Karena dua-duanya panahnya ini, F1 dan F2, mengarah ke kanan. Ya, kita tambahkan di sini. Kita tambahkan ke kanan. Soal latihan nomor 1. Berapakah resultan gaya dari gambar tersebut? Ya, nomor 1 ini misalnya F1-nya sebesar 20 Newton, yang F2-nya sebesar 5 Newton. Nah, kita hitung resultan gaya, sigma F. Perhatikan tanda-tanda panahnya, semuanya mengarah ke kanan, nih, ke kanan semua, maka karena searah, maka resultan gayanya dijumlahkan. F1 ditambah F2 sama dengan 20 ditambah 5. Hasilnya 25 Newton ke arah kanan semua, karena tanda panahnya ke kanan semua. Kita membayangkan, misalnya dua orang, orang pertama menarik balok, orang kedua menarik balok juga, semuanya ke arah kanan, maka besarnya resultan gayanya itu dijumlahkan dan arah baloknya itu ke kanan.
Nomor 2, berapa resultan gaya dari gambar berikut? Ya, ini kita kasih angka dulu. F1 misalnya 100 Newton. F2 150 Newton. Perhatikan arah panahnya, F1 mengarah ke kanan, F2 mengarah ke kiri. Karena berlawanan arah, maka sigma F resultan gayanya itu dikurangi. Yang besar kurang yang kecil. F2 dikurangi F1. 150 dikurangi 100 Newton. Hasilnya 50 Newton. Ke arah mana? Ke arah kiri. Karena lebih besar F2-nya. F2 itu mengarah ke kiri. Jadi mengikuti. Ke kiri. Soal nomor 3. Berapakah resultan gayanya? Nah, di sini ada beberapa gaya. Ada 3 gaya yang bekerja pada balok tersebut. Yang pertama, kita anggap ini F1, ini F2, ini F3. Nah, kita cari yang searah dulu. Yang searah itu adalah F2 dan F3. Maka F2 dan F3 kita jumlahkan terlebih dahulu. Nah, F2 dan F3 kita jumlahkan. F2 ditambah F3 kita jumlahkan karena tanda panahnya searah. 60 ditambah 105 sama dengan 165 Newton. Kemudian baru kita hitung sigma F-nya. Nah, ini resultan dari F2 dan F3 kan ke kanan. Kemudian kita hitung resultan gaya totalnya, resultan akhirnya ke kanan dan ke kiri. Maka dikurangin dari 165 dikurangin 100 Newton karena berlawanan arah. 165 dikurangin 100 hasilnya 65 Newton. Bagaimana? Mudah bukan? Soal nomor 4. Doni dan Eko membantu mendorong mobil yang mogok di jalan. Ya, ada sebuah mobil. Nah, kita gambar dulu. Ini mogok, berhenti di jalan. Nah, Doni dan Eko ini mendorong mobil tersebut dari belakang. Oke, yang satunya juga dari belakang juga. Nah, si Doni memberikan gaya sebesar, misalnya ini yang pertama adalah Doni, F Doni atau gaya yang diberikan oleh Doni sebesar 40 Newton. Sedangkan gaya yang diberikan oleh Eko adalah 50 Newton. Nah, berapakah resultan gayanya atau sigma F-nya? Sigma F sama dengan, kita lihat, Doni sama Eko itu mendorong dari belakang. Jadi arahnya ke kiri semuanya, berdasarkan gambar ini ya. Ke kiri semuanya. Karena searah, maka gaya Doni dan gaya Eko kita jumlahkan. Nah, langsung 40 ditambah 50 sama dengan 90 Newton. Itu resultan gayanya. Nomor terakhir, nomor 5. Nah, nomor 5 kita kerjakan yang nomor 1 dulu, 5.1. Hitunglah resultan gaya pada gambar berikut. Kita perhatikan tanda panahnya dulu, arah-arahnya. Ini 15 Newton ke arah kiri, 18 Newton dan 12 Newton ke arah kanan. Jadi kita hitung dulu yang searah ya, atau bisa juga dengan langsung menuliskan di sini. Yang searah 18 ditambah 12. Hasilnya 30. Nah, ke kanan, karena dua-duanya ke kanan. Kemudian, karena yang 15 Newton itu ke arah kiri, maka dikurangin berlawanan arah. 30 dikurangi 15 sama dengan 15 Newton ke arah kanan. Kenapa ke arah kanan? Karena setelah dijumlahkan ini 18 dan 12 itu hasilnya 30, itu lebih besar daripada 15, jadi ke arah kanan. Nomor 5.2, lihat tanda panahnya, semua tanda panah mengarah ke sebelah kanan. Jadi searah ya, searah ke arah kanan semua. Jadi sigma F-nya sama dengan kita jumlahkan semuanya.
15 ditambah 12 ditambah 9. 15 tambah 12, 27. 27 tambah 9, 36 Newton. Selanjutnya, menghitung berat. Selama ini kita sering salah menyebutkan. Misalnya, ketika ada seseorang yang bertanya, berapa berat badanmu? Nah, kita menyebutkannya 45 kg, 50 kg, 60 kg. Nah, padahal 45 kg, 60 kg, 70 kg itu bukan berat, melainkan massa. Nah, lalu apa bedanya massa dengan berat? Perhatikan di sini. Massa itu tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi di mana kita tinggal. Tetapi kalau berat dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi, kalau massa itu, dimanapun kita berada, itu besarnya sama. Contoh, setelah kita menimbang dengan menggunakan neraca, nah, massa kita besarnya 50 kg misalnya. Nah, satuannya kilogram. Ketika kita pergi ke bulan atau ke planet-planet lain, itu massanya tetap 50 kg. Ya, karena tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Sedangkan kalau berat dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi kalau kita di bumi, maka dipengaruhi oleh besarnya gaya gravitasi bumi. Kalau kita ke bulan, dipengaruhi oleh gaya gravitasi bulan. Semakin mendekati kutub, maka semakin besar pula percepatan gaya gravitasinya. Semakin mendekati ke kutub, maka semakin besar pula percepatan gravitasinya. Nah, ini besarnya G bumi atau gravitasi bumi adalah 9,8 meter per second. Tapi terkadang kita membulatkannya menjadi 10. G bumi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Jadi ini nanti ketika ada soal, teman-teman menggunakannya tergantung ya. Kalau sudah diketahui 9,8 atau 10, maka gunakan itu. Kalau tidak diketahui, maka gunakan yang 10 juga tidak masalah. Nah, kalau yang ini gravitasi bulan itu besarnya 1/6 dari gaya gravitasi bumi. Jadi sekitar 1,6 meter per second. Jadi kalau kita pergi ke bulan, berat badan kita itu lebih kecil daripada berat badan kita di bumi. Ingat ya, berat bukan massa. Bagaimana cara menghitung berat? Nah, bisa menggunakan rumus ini. W sama dengan M kali G. W sama dengan, diambil dari kata weight dalam bahasa Inggris, artinya berat. Berat sebuah benda, satuannya Newton. Sama dengan gaya, satuannya Newton. M sama dengan massa, satuannya kilogram. Dan G, percepatan gravitasi. Meter per second kuadrat. Nah, oke, coba kita lanjutkan. Jadi kalau misalnya kalian pengen menghitung berat badannya berapa sih? Gitu. Misalnya kita tahu massa badan kita adalah 50 kg. Contoh misalnya si A setelah ditimbang massa badannya 50 kg. Nah, jadi berapakah berat badannya dia? Maka beratnya atau W-nya sama dengan dimasukkan ke dalam rumus. M kali G. M itu massa, yaitu 50 kg, dikali percepatan gravitasinya kita anggaplah 10. Jadi hasilnya 500 Newton. Latihan soal nomor 1. Sebuah besi bermassa 3 kg. Diketahui massa besi tersebut adalah 3 kg, terletak di pinggir jalan. Berapakah berat besi jika percepatan gravitasinya adalah 9,8? Percepatan gravitasi G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Ditanyakan berapakah W-nya atau beratnya. Ya, kita tulis rumusnya. W sama dengan M kali G. M massa yaitu 3, G gravitasi 9,8. Hasilnya adalah 29,4 Newton. Lanjut nomor 2. Sebuah benda bermassa
Nah, diketahui lagi massa 500 kg. Jika percepatan gravitasi bumi, gravitasi G 10 meter per second, berapakah beratnya? Ditanya berat atau W. Ya, garis dulu. W sama dengan M kali G. M-nya atau masanya 500, G-nya 10. Jadi hasilnya adalah 5000 Newton. Mempelajari tentang gaya tidak akan lepas dari hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3, yaitu hukum Newton pertama, kedua, dan ketiga. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah hukum pertama Newton atau hukum Newton yang pertama. Hukum Newton yang pertama itu disebut juga dengan hukum inersia atau hukum kelembaman, di mana kecenderungan benda untuk mempertahankan gerak diam atau gerak lurus, atau benda cenderung mempertahankan posisi semula. Nah, sebuah benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan tetap atau tidak mengalami percepatan selama resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 0. Dengan kata lain, F atau resultan gaya sama dengan 0. Ya, bisa kita contohkan. Misalnya sebuah benda, di sini balok kayu ada di tengah-tengah, kemudian diberikan gaya dari kiri dan dari kanan. Nah, gaya dari kiri sebesar 100 Newton, sedangkan gaya dari kanan sebesar 100 Newton juga. Resultan gaya dari kedua gaya tersebut adalah 0, karena 100 dikurangin 100, ini berlawanan. Nah, F-nya 0. Nah, ini sesuai dengan hukum Newton yang pertama. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum pertama Newton itu sering kita temui. Misalnya, ketika kita duduk di dalam mobil dan mobil tersebut dalam keadaan bergerak atau berjalan cepat ya, bergerak dengan cepat, tiba-tiba mobil tersebut direm dengan mendadak. Nah, badan kita yang tadinya tadi duduk tegak, bergerak, kemudian tiba-tiba berhenti, maka badan kita akan cenderung condong ke depan. Nah, kenapa seperti itu? Karena benda kita yang tadinya bergerak ke depan tiba-tiba berhenti, maka badan kita ingin mempertahankan posisi awalnya yang tetap bergerak ke depan. Nah, jadi maju sebentar, langsung balik lagi tegak. Atau sebaliknya, ketika kita sedang duduk tegak di dalam mobil, mobilnya diam, berhenti, tiba-tiba mobil tersebut digas. Akibatnya, badan kita yang tadinya diam akan tetap mempertahankan posisi diamnya, sehingga badan kita cenderung condong ke belakang. Kayak kepala kita itu ketinggalan ke belakang gitu ya. Nah, itu mempertahankan posisi semulanya. Posisi semulanya kan diam, maka akan tetap tertinggal di belakang. Itu mempertahankan posisi semula, sesuai dengan hukum pertama Newton. Selanjutnya, hukum kedua Newton, atau hukum Newton yang kedua. Bunyinya, percepatan benda sebanding dengan besarnya gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massa benda. Ya. Jadi misalnya ini, ada dua orang, si A dan si B. Nah, si A dan si B ini melempar bola besi ya. Melempar bola besi yang si A, si B. Mereka melempar benda yang masanya 50 kg, sama-sama 50 kg. Nah, si A ini melempar bola besi dengan gaya 100 Newton. Sedangkan si B melempar bola besi dengan gaya sebesar 200 Newton. Nah, apa yang terjadi? Bola besi yang dilempar oleh si A ini terlempar sejauh 10 meter misalnya. Sedangkan yang si B, bolanya terlempar sejauh 20 meter. Nah, di sini terlihat bahwa benda tersebut atau bola besi tersebut mengalami percepatan. Semakin jauh jaraknya berarti tadi percepatannya juga semakin besar ya. Gitu.
Nah, dari sini sesuai dengan hukum Newton yang kedua bahwa percepatan benda sebanding dengan besarnya gaya. Semakin besar gaya, maka percepatannya semakin besar. Nah, rumus dari gaya sesuai dengan hukum Newton adalah F sama dengan M kali A. Nih, apa itu F? F adalah gaya atau force, satuannya Newton. M, massa, satuannya kilogram. A itu percepatan atau akselerasi, satuannya meter per second kuadrat. Contoh soal. Ya, sebuah mobil ditarik truk dengan percepatan, diketahui, kita tulis jangan lupa diketahuinya, percepatan atau akselerasi. Lambangnya adalah A, 2 meter per second kuadrat. Jika massa mobil, massa itu lambangnya M, 600 kg. Maka gaya yang dibutuhkan untuk menarik mobil adalah, ini untuk ya, salah ketik. Maka gaya yang dibutuhkan untuk menarik mobil adalah ditanya gaya F. Berapa F-nya? F sama dengan M kali A. M-nya 600 kg, A-nya 2. Jadi hasilnya adalah 1200 Newton. Yang terakhir, hukum ketiga Newton. Ya, hukum ketiga Newton atau hukum Newton ketiga. Bunyinya, apabila benda memberikan gaya aksi kepada benda lain, maka benda lain tersebut akan memberikan gaya reaksi gaya tersebut. Jadi kayak dibales ya. Misalnya gini, ini ada gambar nih ya. Pernahkah kamu menendang batu? Apa yang kamu rasakan? Nah, si laki-laki ini menendang batu. Menendang batu artinya laki-laki ini memberikan sebuah aksi berupa menendang batu. Nah, si batu tersebut dia akan membalas dengan memberikan gaya serupa walaupun tidak bergerak. Gitu. Batunya tidak bergerak, diam saja, tapi dalam keadaan diam itu batunya itu akan memberikan gaya. Namanya gaya reaksi. Yang laki-laki memberikan gaya aksi, yang si batunya memberikan gaya reaksi. Dan besarnya gaya aksi dan reaksi tersebut itu sama. Misal, yang laki-laki tersebut menendang batu dengan gaya sebesar 25 Newton. Maka batu tersebut akan memberikan gaya reaksinya sebesar 25 Newton juga. Atau, kalau laki-laki tersebut memberikan gaya melalui tendangan sebesar 50 Newton, maka batu tersebut juga akan memberikan gaya reaksi sebesar 50 Newton juga. Ini menunjukkan bahwa besarnya F aksi atau F yang diberikan oleh si laki-laki tersebut sama dengan F reaksi. Nah, F aksi sama dengan F reaksi. Sehingga ketika laki-laki tersebut menendang, maka akan terasa sakit karena adanya gaya reaksi dari batu. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita temui ketika teman-teman sedang berenang misalnya. Ketika sedang berenang dan teman-teman menggerakkan tangan dan kakinya ke belakang, maka badannya akan bergerak ke depan. Kebalikannya, kalau teman-teman menggerakkan tangannya ke depan, maka badannya justru akan bergerak ke belakang. Jadi, arah antara aksi dan reaksi itu berlawanan. Ketika berenang tadi, tangan kita ke belakang itu anggaplah sebagai aksi. Reaksinya adalah badan kita justru meluncur ke depan. Kita tandain di sini negatif. F aksi sama dengan negatif F reaksi. Ya, artinya berkebalikan arahnya. Dibenerin dulu tulisannya. Ya, ini.